Halo teman-teman semua, selamat datang di Friction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk semua fragmentasi areal halida part yang ke-34. Pada video penjelasan kali ini sangat berhubungan sekali dengan pola fragmentasi halida alifatik. Teman-teman bisa cek video sebelumnya agar teman-teman lebih mudah memahami video pada kali ini. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu Spektrofotometri Massa atau MES Spektro. Fragmentasi areal halida senyawa kloro dan bromo menunjukkan puncak M+2 yang kuat. Misalnya ada unsur klor di mana M dan M+2-nya 3:1 puncaknya. Kalau yang brom, M dan M+2-nya itu 1:1. Untuk perbedaan peak antara klor dan brom nanti akan dijelaskan lagi teman-teman lebih lengkap. 1. Kehilangan halogen. Areal halida mengalami pembelahan kehilangan halogen untuk membentuk kation fenil atau massa per elektron itu adalah 77. 2. Pelepasan etuna. Setelah terjadi pembentukan kation fenil atau massa dikurang 29, selanjutnya terjadi pelepasan etuna menghasilkan kation siklobutadienil. Daftar kelimpahan isotop unsur. Di video sebelumnya yang dasar-dasar spektrofotometri massa saya sudah singgung tentang kelimpahan isotop unsur ini. Saya akan menjelaskan lagi teman-teman. Di mana di alam ini, di bumi ini terdapat isotop unsurnya. Isotop itu artinya jumlah proton atau elektronnya sama. Jadi kita bisa lihat nomor atomnya itu selalu sama, tapi nomor massa dan neutronnya itu beda-beda. Itulah disebut isotop. Kita bisa lihat unsur yang pertama itu hidrogen, di mana kelimpahan di bumi ini hidrogen dengan massa 1 itu 100% kelimpahannya teman-teman. Lalu kita bisa lihat karbonnya. Karbon dengan nomor massa 12 di alam itu kelimpahannya 98,9%. Untuk karbon dengan nomor massa 13 kadarnya kecil sekali 1,1%. Lalu kita bisa loncat langsung ke pembahasan kita kali ini yaitu halida, di mana klorin, bromin, iodin. Klorin dengan massa 35 kelimpahannya itu 75,5%. Lalu klorin dengan massa 37 itu kadarnya 24,5%. Jadi perbandingannya itu 3:1. Lebih banyak yang klorin dengan massa 35. Kalau bromin yang 79 massanya itu kadarnya 50,5%. Lalu yang bromin 81 kadarnya itu 49,5%. Jadi 1:1. Kalau iodin dengan nomor massa 127 itu kadarnya 100% semuanya. Jadi dapat disimpulkan nanti teman-teman di spektrofotometri massa, apabila senyawa itu terdapat klorin, nanti akan muncul dua peak. Pertama itu M+ dan M+2. Tapi peak M+ lebih panjang 3 kali lipat dibandingkan peak yang M+2 sesuai dengan kelimpahannya di alam ini teman-teman. Untuk yang bromin, karena M+ dan M+2-nya ini 1:1, nanti peak ion yang M+ sama panjangnya dengan peak ion dari M+2. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas lagi lebih lengkap teman-teman perbandingannya. Di sini terdapat perbandingan antara peak ion dari klor, brom, dan apabila klornya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan bagaimanakah peak spektrum massa kalau terdapat klor dan brom dengan komposisi bervariasi. Kita bisa lihat di sini teman-teman yang klor yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa perbandingannya itu adalah 3:1. Jadi yang M+ panjangnya itu 3 kali lipat dibandingkan yang M+2. Lalu misalnya terdapat klor 2, berarti kan kemungkinan M+ ditambah M+. Bisa juga M+2 ditambah M+2 atau M+ ditambah M+2. Jadi di sini nanti kita ketemu 3 peak. Jadi bisa lihat yang Cl2 di mana yang M+ kan karena peaknya 3 kali lipat jadi dia lebih panjang. Lalu yang penggabungan antara M+ dan M+2 dia di tengah ini panjangnya. Lalu yang M+2 kan jadinya M+4 ya teman-teman, jadi dia lebih kecil dan dia juga kan perbandingan cuma 1 dari M+. Lalu untuk yang Cl3 jadi bisa variasinya itu M+ tambah M+ tambah M+ atau M+ tambah M+ tambah M+2 atau M+2 atau bisa juga M+2 semuanya. Jadi nanti ketemu 4 peak. Kita bisa lihat di sini pertama M+-nya dulu yang paling tinggi, lalu yang ini berarti M+-nya ada 2 ditambah M+2-nya 1. Lalu yang sebelahnya lagi yang paling agak rendah berarti M+-nya 1, M+2-nya 2 kali. Lalu yang paling kecil ini M+2-nya 3 kali. Begitu seterusnya teman-teman untuk yang Cl4, C5, C6. Jadi akan banyak variasinya dan makin banyak jumlah peak-peaknya apabila dia mengandung banyak klornya. Sekarang kita lihat gimana spektrum massa kalau ada klorin dan bromin. Misalnya di sini terdapat klorin dan bromin, Cl-nya 1, brominnya 1. Kan kita sudah tahu sebelumnya kalau klorin itu isotopnya yang M+ dan M+2-nya itu 3:1. Sedangkan kalau bromin itu M+ dan M+2-nya itu 1:1 tingginya. Di sini kita bisa lihat kalau klorin dan bromin digabung, puncak dari M+ klorin dan M+ bromin
itu tingginya segini teman-teman. Apabila M plus klorin ditambah M plus 2 bromin, puncaknya segini nih teman-teman. Kalau misalnya M plus 2 klorin ditambah M plus 2 nya bromin, maka lebih pendek teman-teman. Pendeknya ini disebabkan karena M plus 2 klorinnya ini sangat kecil, perbandingannya 3:1 dengan M plus klorin. Lalu kita lihat di mana yang klorinnya 2 dan brominnya 1. Berarti kan variasinya bisa M plus klorin ditambah M plus klorin lagi ditambah M plus bromin, atau M plus klorin ditambah M plus 2 klorin ditambah M plus bromin. Bisa juga M plus 2 klorin ditambah M plus 2 klorin ditambah M plus bromin, atau variasinya M plus klorin ditambah M plus klorin ditambah M plus 2 bromin. Sekarang M plus 2 nya itu bromin. Seperti itu teman-teman. Jadi muncul variasi peaknya lebih banyak. Di sini kita bisa lihat kalau klorin dan brominnya semuanya M plus semua, peaknya segini. Apabila terdapat M plus klorin semua lalu brominnya M plus 2, itu peaknya yang ini. Lalu misalnya M plus klorin ditambah M plus 2 klorin lalu brominnya bisa M plus atau M plus 2, peaknya segini, makin kecil. Apabila M plus 2-2-nya yang klorin, peaknya menjadi lebih kecil. Jadi kuncinya jangan pikirin untuk M plus bromin dan M plus 2 bromin teman-teman, karena peaknya itu kan 1:1. Jadi mau M plus atau M plus 2 tingginya sama. Yang kita fokuskan itu adalah M plus klorin dan M plus 2 klorin, karena perbandingannya itu 3:1, jauh sekali. Jadi akan beda sekali ketinggian puncaknya dibandingkan yang M plus bromin dan M plus 2 bromin. Jadi begitu seterusnya teman-teman untuk yang Cl3Br, Clbr2, Cl2Br2, Cl3Br2. Ini yang kalau brominnya itu lebih banyak, Clbr3, Cl2Br3. Nah untuk yang Br tadi kan ada M plus bromin dan M plus 2 bromin. Jadi puncaknya itu sama-sama tinggi. Ini untuk yang Br2, ini Br3 dan Br4. Di sini terdapat spektrum massa dari bromobenzena yang dimana sudah ada angkanya dan sudah saya kotakin merah. Teman-teman bisa catat atau screenshot gambar spektrum massanya ini. Bromobenzena apabila ditambahkan elektron, yang mudah terionisasinya itu adalah elektron bebas. Di sini yang punya elektron bebas adalah bromnya. Jadi satu elektron di bromnya ini akan terlepas sehingga menjadi muatan positif, dan fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 156 dan 158 untuk M plus 2 nya. Panjang peak M plus dan M plus 2 nya itu adalah 1:1 atau sama ya teman-teman ketinggiannya, plus 2 elektron. Satu elektron dari brom yang terlepas, satu elektron dari spektrometri massa. Bromobenzena ini mengalami pembelahan heterolisis, 2 elektron diberikan ke brom sehingga 1 elektron untuk menetralkan muatan positif dan 1 elektron dibawa oleh brom sehingga menghasilkan kation fenil yang terbaca di spektrometri massa sebesar 77 massa per elektronnya. Selanjutnya kation fenilnya ini mengalami pembelahan lanjutan. Kation fenilnya ini bisa kehilangan etuna sehingga nanti terjadi pembentukan kation siklobutadienil. Misalnya terjadi pembelahan di sini teman-teman. Lalu nanti terjadi pembelahan homolisis. Kita lihat bahwa C-nya ini kan mendapatkan 1 elektron dan C-nya ini juga mendapatkan 1 elektron sehingga nanti menghasilkan satu ikatan baru atau nanti menghasilkan ikatan rangkap 3. Etunanya ini nanti terlepas. Lalu kita lihat C-nya ini kan mendapatkan 1 elektron juga karena pembelahan homolisis. C-nya ini yang positif juga dapat 1 elektron hingga nanti membentuk satu ikatan baru. Kation ini namanya siklobutadienil apabila terbaca di spektrometri massa sebesar 51 massa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk semua fragmentasi areal halida part yang ke-34. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.